Selamat siang, nama lengkap saya Kiti Selin Rahaki, mahasiswa semester 5C dengan NPM 22190121, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Timur Keva Manado. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan paradigma administrasi negara menurut Nicholas Henry. Ada 5 paradigma perkembangan ilmu administrasi negara. Yang pertama, paradigma dikotomi politik atau administrasi negara. Waktu yang menandai periode paradigma pertama adalah dipublikasikannya buku yang ditulis oleh Frank J. Goodnow dan Leonard D. White di dalam buku Politics Administrasi 1900. Goodnow berpendapat bahwa ada 2 fungsi yang berbeda dari pemerintah. Politik menurut Goodnow harus berhubungan dengan kebijaksanaan atau berbagai masalah yang berhubungan dengan tujuan negara. Sedangkan administrasi harus berkaitan dengan pelaksanaan kebijaksanaan tersebut. Dengan demikian, yang menjadi dasar pembedaan adalah pemisahan kekuasaan. Perkembangan paradigma pertama adalah pada lokus atau tempat di mana administrasi negara berada. Goodnow dan pengikutnya berpendapat administrasi negara seharusnya memfokuskan pada birokrasi pemerintah. Administrasi negara berpendapat perhatian serius dari para sarjana selama periode ini. Ilmu politik memperhatikan latihan bagi persiapan warga negara yang berprofesi seperti dalam hukum dan jurnalis. Melatih tenaga-tenaga spesialis untuk posisi-posisi atau jabatan pemerintah serta pendidikan bagi pekerjaan peneliti. Administrasi negara merupakan bagian dari ilmu politik. Administrasi negara mendapat pengakuan akademis pada 1920-an dimulai dari penerbitan buku Leonard D. White Introduction pada tahun 1926. Buku pelajaran pertama yang membahas secara menyeluruh di bidang administrasi negara. Paradigma yang kedua, prinsip-prinsip administrasi negara. Dalam administrasi negara memang ada prinsip-prinsipnya. Prinsip-prinsip itu akan dapat ditemukan dan para pengawal administrasi akan dapat memperoleh keahlian dalam bidangnya jika mereka belajar secara menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Selama fase sebagaimana digambarkan oleh paradigma kedua, inilah administrasi mencapai puncak kejayaannya. Para ahli administrasi negara diterima baik oleh kalangan industri maupun kalangan pemerintah selama tahun 1930-an dan awal tahun 1940-an. Karena kemampuan manajerialnya, fokus bidang yaitu keahlian dan bentuk prinsip-prinsip administrasi bertambah luas. Lokus administrasi negara berlaku dimanapun karena prinsip adalah tetap prinsip dan tetap administrasi. Prinsip-prinsip administrasi ada dan tetap berlaku dengan batasan prinsip-prinsip bekerja dalam suasana administrasi manapun tanpa memandang budaya, fungsi lingkungan, misi, ataupun kerangka industrisional, serta tanpa pengecualian prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dimanapun juga dengan berhasil. Yang berikut paradigma ketiga, administrasi negara sebagai ilmu politik. Akibat dari perhatian dan kritik-kritik konseptual yang mengalir, administrasi negara melompat ke belakang dengan serta-merta keadaan induk disiplin ilmu politik. Hasilnya adalah diperbaharuinya kembali penentuan lokus yaitu birokrasi pemerintah, tetapi dengan demikian kehilangannya fokusnya.
Pada tahun 1962, administrasi negara tidak lagi termasuk dalam sub bidang ilmu politik di dalam laporan Komite Ilmu Politik sebagai disiplin sosial ilmu politik Amerika. Paling tidak ada dua perkembangan yang terjadi selama periode ini yang cukup mencerminkan adanya perbedaan dalam masalah mengurangi ketegangan antara para ilmuwan administrasi dan ilmu politik secara berangsur-angsur. Peningkatan penggunaan studi kasus sebagai instrumen epistemologi, perbandingan pembangunan administrasi yang mana mengalami pasang surut sebagai subbidang administrasi negara. Kesulitan kalangan intelektual dalam menggunakan studi kasus mencerminkan adanya keadaan administrasi pada saat itu. Kalangan sarjananya tidak bersemangat, terisolasi dari koleganya, tetapi mencoba mengatasinya dengan cara yang mereka ketahui. Yang berikut paradigma keempat, administrasi negara sebagai ilmu administrasi. Dalam paradigma ilmu politik maupun ilmu administrasi adalah suatu kebenaran yang penting bahwa administrasi negara tidak mempunyai identitas dan keunikannya di dalam membatasi beberapa konsep yang lebih besar. Istilah ilmu administrasi sini digunakan sebagai penangkap semua frasa bagi kajian di dalam teori organisasi dan ilmu manajemen. Sebagai paradigma ilmu administrasi menyajikan suatu fokus bukan lokus, sebagaimana dalam paradigma kedua, administrasi adalah administrasi dimanapun ia ditemui. Fokus lebih diperhatikan daripada lokus. Awal tahun 1960-an, pengembangan organisasi makin banyak mendapat perhatian sebagai bidang khusus ilmu administrasi. Sebagai suatu fokus, pengembangan organisasi menawarkan alternatif ilmu politik yang menarik bagi banyak ahli administrasi negara. Yale University merupakan promotor utama gagasan pengembangan organisasi dalam administrasi negara. Lulusannya bergelar doktor ilmu politik, namun transkrip mereka penuh dengan pembahasan manajemen industri. Pada satu masalah dalam rut ilmu administrasi, meskipun tidak terdapat prinsip-prinsip universal dalam ilmu administrasi, ia berani berpendapat bahwa semua organisasi dan metodologi manajer pada umumnya memiliki pola-pola karakteristik dan kelemahan-kelemahan tertentu. Yang berikut paradigma kelima, administrasi negara sebagai administrasi negara. Belum ada fokus bidang studi yang bisa disebut ilmu administrasi yang belum murni. Yang ada adalah teori organisasi yang selama 2,5 dasawarsa terakhir memusatkan perhatian tentang bagaimana dan mengapa organisasi bekerja, bagaimana perilaku orang-orang di dalamnya, dan mengapa demikian, serta bagaimana dengan keputusan dibuat. Baik, inilah video saya mengenai perkembangan paradigma administrasi negara. Semoga bisa menambah wawasan bagi teman-teman sekalian. Selamat siang, terima kasih.